Hajjaj bin Yusuf itu murtad, tapi ada kemungkaran pada dirinya yang harus diingkari gitu. Ya, berarti kan namanya al-khuruj alal zalim, Enam. al-imamil jair. Gitu. Sebaliknya Hasan al-Basri justru menilai Hajjaj bin Yusuf kafir, tapi beliau tidak berontak karena alasan yang lain gitu. Mungkin karena ittikhad akhaf dararain, mungkin karena melihat yang berontak ini jumlahnya tidak terlalu kuat gitu dibandingkan dengan Ya. pasukannya Hajjaj gitu. Jadi Anda Makanya dapat kata Ibnu Hajar di Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib, jawaz kebolehan memberontak pada penguasa yang zalim itu pendapat Ba'dus Salaf. Gitu. ya. Jadi untuk membaca Sa'id bin Jubair dan yang lainnya, ini nanti ada yang seperti itu, ada seperti Ibnu Hajar, itu dulu pendapat Ba'dus Salaf. Di masa silam, di masa salaf itu ada ikhtilaf. Nanti ada yang cara membacanya seperti yang dibaca oleh cara pembacaan Syahbul Hasan, yaitu itu zallah, itu zallah, yaitu sad gitu, pendapat yang sad. Artinya sejak awal memang sudah nggak diakui sebagai pendapat yang teranggap sebagai pendapat. Karena ini dinilai menyelisihi usul sunniyah, usul ahli sunnah. Nah, ini ada minimal ada dua cara pandang. Ala kulihal, tapi realitanya tetap sebagai sebuah realita beliau merestui pemberontakan atau yang disebut dengan fitnah Ibnu Ath'ash. Dan beliau berbaiat Ibnu Ath'ash sebagai imam kaum muslimin. Oke. Nah, kenapa memberontak kepada Hajat? Nanti ada versi Hajat itu kafir. Kemudian nanti ada versi belum kafir, dia baru Sultan Jair, namun beliau berpandangan kebolehan. Berarti ada tiga pandangan ya. Total ada minimal ada tiga. Tiga pandangan. Ya, pertama ya karena dinilai kafir. Kemudian yang kedua beliau berpandangan itu boleh, kebolehan al-khurud ala Sultanil Jair. Dan ini pendapat Ba'dus Salaf di era salaf, ini kesimpulan dari Ibnu Hajar di Tahdzibut Tahdzib. Dan ada yang menilainya dengan membacanya dengan oh itu zallah. Usul sunniyah itu udah baku. Tidak boleh memberontak pada penguasa yang zalim. Nah, ini Sa'id bin Jubair keluar dari hal itu. Itu. Ini saya sepertinya masih ingin membahas Sa'id bin Jubair. Kemarin saya coba baca-baca Syiar A'lamin Nubala. Pertama dialog Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya, ya, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala
Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Al-ikhwa al-fudula rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca Ma'alim As-Satih wal I'tidal karya Syekh Al-Muhaddis Abul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu taala. Kita nengok dulu ke Syiar A'lamin Nubala karena ini penting untuk menguatkan telaah kita dan perenungan kita terkait dengan kesalahan Sa'id bin Jubair. Nah, ini kita lihat di biografi Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Walibi. Ya, disebut Al-Walibi bukan karena keturunan Al-Walibi namun maulahum karena dia bekas budak. Dulunya budak dimiliki oleh Al-Walibi. Jadi Sa'id bin Jubair itu ayah dan ibunya budak. Ayahnya budak, ibunya budak. Kemudian Masya Allah ya, terlahir ulama besar. Ya, gak boleh jadi ulama besar, itu lahir dari orang yang dinilai hina oleh umumnya manusia. Ya biasanya sih ya orang yang besar itu lahir dari orang-orang besar karena dia mendidik anaknya dengan untuk jadi orang besar. Tapi terkadang tidak demikian. Nah kita lihat ujian yang diberikan oleh Az-Zahabi tentang siapa itu Sa'id bin Jubair. Luar biasa pujiannya. Al-Imam, Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya pakar hadis ya. Lain dengan sekarang Hafidh itu Hafidh Quran. Kalau dulu Hafidh itu artinya Hafidh di bidang hadis. Artinya muhaddis besar. Terjemah bebasnya demikian. Al-Muqri, pakar Quran, guru Quran. Al-Mufassir. Ya, kalau Muqri itu kan kiroat ya. Al-Mufassir, beliau juga ahli tafsir. Kiroat pakar, tafsir juga pakar. Luar biasa. Meskipun beliau statusnya ya, dieksekusi oleh Hajjaj sebagai pemberontak, ditangkap kemudian dieksekusi sebagai pemberontak, dan lihat label dari Az-Zahabi. Statusnya mati syahid. Nanti di bawah dijelaskan kalau eksekusi untuk Sa'id bin Jubair itu dengan cara disembelih. Dia tidak dipancung, digorok. Digorok sama Al-Hajjaj. Atas perintah Al-Hajjaj ya. Oleh salah satu orang suruhannya Hajjaj. Tapi di hadapan Hajjaj. Ini bukan dipancung. Dia disembelih. Nah, disembelih di tangan Hajjaj ini membuat Sa'id bin Jubair gelarnya Asy-Syahid. Padahal statusnya, nah ini yang patut untuk direnungkan gitu ya. Jadi tidak kaku dalam pelabelan gitu. Tidak seperti sesederhana rumus matematika gitu. Oh, memberontak itu kemudian jelek, bejat, gini gitu. Realitanya tidak sesederhana itu. Itu hukum teorinya gitu. Itu taksilnya. Tapi ketika di bawah dataran praktek, ya tidak bisa sesederhana itu. Boleh jadi statusnya dieksekusi dan oleh pihak otoritas itu dinilai sebagai pemberontak, namun statusnya di sisi para ulama dia syahid. Di sisi ahlul ilmi dia syahid.
Pemberontak di sisi penguasa, syahid di sisi ulama. Al-Kufi Ahadul Ahlam, salah satu tokoh besar. Tokoh tokoh besar dalam Islam. Rawaan belajar banyak dari Ibnu Abbas, Pak Aksara, dan beliau memang ya, belajar maksimal sama Ibnu Abbas, wajah dan demikian bagusnya. Bahwa Al-Quran ala Ibnu Abbas, belajar qiraatnya sama Ibnu Abbas, beliau jadi guru qiraat untuk namanya Abu Amr, Ibnu Ala, dan sejumlah ulama yang lain. Nah, beliau ini mustajab doa, ada kisahnya. Sa'id bin Jubair itu punya ayam jago. Karena yakumu minal laili bisyahihi. Beliau itu bangun tahajud kalau dengar suara kokok ayam jagonya. Falam yasih lailatan minal layali. Nah, pada satu malam ayam jago miliknya Said bin Jubair itu tidak bersuara di akhir malam, di dini hari itu tidak berkokok. Hatta asbah sampai subuh, subuh baru bersuara. Nah, karena ini jam beker dan ini alarmnya Sa'id bin Jubair untuk sholat tahajud, dampaknya falam yusalli Sa'idun tilkal lailat. Di malam itu Sa'id bin Jubair di hari itu tidak sholat malam. Dan orang soleh itu sedih ya kalau tidak bisa melakukan ketaatan. Asyaqqa alaihim. Maka itu menyusahkan hati Sa'id bin Jubair. Terluput kesempatan untuk melaksanakan sholat malam pada waktunya. Meskipun sholat malam kan bisa diqadha, tapi tetap sedih. Akhirnya di kesedihan itu Sa'id bin Jubair komentar, malahu kenapa sih ayam jago ini? Kota Allahu sautahu. Semoga Allah putus suaranya. Itu. Dampaknya fama sumi alahu sautun ba'du. Setelah itu ayam jago ini tidak bisa berkokok. Jadi mustajab doanya. Begitu berdoa, langsung ayam jagonya jadi berkokoknya hilang. Gitu. Apa ya? Jadinya bisu ya, bisu untuk ayam jago. Gara-gara doanya Said bin Jubair. Akhirnya ibunya ngomong kepada Said bin Jubair, kamu ini komentar bahaya ini ya. Ya bunayya, la tada'u ala syai'in ba'dah. Hei anakku, jangan kamu mendoakan jelek sesuatu ba'daha setelah doain jelek satu ayam jago ini. Cukup korbannya satu ayam jago saja ya. Jangan nambah-nambah korban. Kemudian nanti perlu diketahui bahasanya matinya Al-Hajjaj bin Yusuf itu juga karena doa jelek Sa'id bin Jubair. Allah kabulkan. Gitu. Ya, kemudian beliau setelah ikut pemberontakan Ibnu As'as itu sembunyi ya. Sembunyi bertahun-tahun. Ini kesimpulan. Ini ada yang cerita, aku melihat Sa'id di Mekah, lata sukal takan, aku sampaikan, inna hadha qadim. Ini ada orang yang datang. Itu Khalid bin Abdullah, gubernur Mekah ketika itu. Dan aku tidak merasa engkau aman dari dia. Dia mau menangkapmu. Tapi ini udah bertahun-tahun sembunyi dan suksesnya. Sampai malu beliau. Gak tahu kenapa malu ya. Dia mengatakan,
Wallahi laqad farartu. Sungguh aku lari dari ditangkap oleh Hajjaj hatta istahyaitu minallahi. Sampai aku malu sama Allah. Mungkin malunya karena beliau banyak bolak-balik berdoa minta supaya ketika ada yang ngejar, beliau minta doa selamat selamat. Minta doa selamat, banyak selamat. Sudah bolak-balik sedemikian. Udahlah. Malu untuk doa minta kepada Allah supaya selamat dari penangkapan. Nah, kata Az-Zahabi beliau mengomentari tolak ikhtifa'uhu. Said bin Jubair itu berhasil sembunyi dalam waktu yang lama. Buktinya pemberontakan para qura di sini artinya ulama, yaitu ulama ul Madinah yang dipimpin oleh Ibnu As'ad. Fa'inna qiyamal qura, pemberontakan para para ulama kepada Hajjaj itu tahun 82. Wa madhafiru bisa'id. Mereka Hajjaj dan timnya tidak bisa, Abdul Malik bin Marwan Al-Hajjaj itu tidak bisa nangkap Sa'id sampai tahun 95 Hijriah. Berarti berapa tahun? Sukses jadi DPO dan sukses sembunyi. 13. Oh, keren kan? Jadi DPO loh. Jadi DPO 13 tahun. Nih, jadi DPO 13 tahun dan lolos terus. Ini kerajaan dengan segala tentaranya, segala mata-matanya gitu kan. Mata-matanya di mana-mana. Itu tapi Said bin Jubair luar biasa. 13 tahun aman. Sampai malu sama Allah karena udah 13 tahun ya. Kalau nggak doa gitu mungkin. Mau ditangkap ya sudah biar ditangkap. Pasrah gitu. Dan ini adalah tahun kematiannya Hajat. Tahun kematiannya Hajat. Hajat mati tahun ini. 1 bulan setelah menyembelih Sa'id bin Jubair. Karena Sa'id bin Jubair itu disembelih di bulan Sya'ban. Kemudian Al-Hajjaj itu matinya di bulan ini Ramadan. Ini di antara keterangannya. Tapi ini versinya bermasalah ya, dinilai bermasalah. Babalaghona sampai kepada kami informasi kalau Hajjaj itu hidup setelah Sa'id bin Jubair itu 15 malam saja. Kemudian Hajjaj ini matinya kenapa? Ada beberapa versi ya. Di sini di Syiar ada 2 versi, seingat saya. Karena urainya panjang. Waqa'at fi batni akalah. Ini satu versi tapi dinilai ini versi yang kurang tepat. Di perutnya itu ada akalah. Muhakkik mengatakan da'un yaqa' fil udwi fayata'akalu minhu. Satu penyakit yang terjadi pada satu anggota badan maka dia akan menghabisi anggota badan itu. Itu seperti penyakit apa? Lepra ya. Yang nanti jarinya copot satu-satu gitu. Ya Pak Oka. Apa nama Pak Oka? Lepra ya. Ya kayak kusta. Ya. Kusta ya, kusta. Kusta itu kan ya ta'akalu minhu. Nah ini perut nggak tahu ini perutnya gimana itu. Itu kalau nggak salah ya takil Ustaz ya.
Hah? Alif hamzah duluan kan? Ya takilu, Ya akala. bukan ya ta'akalu. Ya takilu ya. Ini dari akala. Akala. Ya ta'ak. Eh, Ya ya takilu. takilu. Intinya makan. Hmm. Gitu. Lantas Hajat manggil dokter untuk melihat kondisinya. Dokter melihatnya, kemudian dia minta untuk diambilkan daging yang busuk. Lantas diikalah daging busuk itu di satu benang. Kemudian benang tadi dikirimkan ke kerongkongannya. Lantas dibiarkan sesaat. Sumastakhojahu. Kemudian dikeluarkan, kayaknya dimasukkan gitu benangnya ya. Untuk ngecek bagian dalam. Faqad laziqa bihi minad dami, dan itu melekat padanya pada benang tadi darah. Fa'alima, maka dokternya tahu annahu laysa binajin, tidak akan selamat dari sakit ini. Itu. Dan tadi saat ini disembelih ya, ini fadhu biha ala nata'i. Said lantas Al-Hajjaj lantas menyembelihnya. Dan sebelum menyembelih, Said, ini doanya. Sumada Allah Sa'idun. Said berdoa kepada Allah, Allah la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ya Allah, jangan engkau beri kuasa kepada Hajjaj untuk membunuh seorang pun ba'di setelahku. Gitu. Ini umur beliau ketika meninggal itu 57 ya. Ini ada keterangan begini. Da'a Sa'idun, Sa'id bin Jubair berdoa ketika dia dipanggil oleh Hajjaj lil qatli untuk dihabisi. Faja'ala ibnuhu yabki. Nah, anaknya menangis. Faqala lantas Sa'id mengatakan, apa yang menyebabkan kau menangis? Ma baqa'u abika. Ya, tidak ada kelanggengan, tidak ada umur panjang bagi ayahmu ba'da sab'in wa khamsina sana, setelah ayahmu sekarang berumur 57 tahun. Nah, jadi meninggal di umur ini 57 tahun. Nah, ini dialog Said sama Hajjaj ya, yang keren gitu. Menunjukkan ya seperti itulah ulama yang gagah gitu. Lama lama ut, utia al-Hajjaja bi Sa'id ibn Jubair. Tatkala Sa'id bin Jubair didatangkan ke hadapan Hajjaj. Hajjaj berkata kepada di depan tirani ini, Ana Sa'idun ibnu Jubair. Saya Sa'id bin Jubair. Hajjaj mengatakan, Anta Syaqiyun ibnu Qusair. Engkau orang celaka, bapakmu itu orang yang pecah dan hancur. La'aktulannaka, akan kubunuh kamu, kata Hajjaj. Jawaban Said berani komentar ya. Berani komentar kan keren ya. Banyak orang kan cuma berani komentar tuh di depan, di belakangnya penguasa. Kalau di depannya ya menciut gitu. Kalau ceramah ya paling-paling muji-muji penguasa gitu. Itu kondisi umumnya orang. Kalau Said mengatakan faida anakama
Samatni ummi. Aku itu ya seperti nama yang diberikan oleh ibu. Kemudian Said punya permintaan. Da'uni usalli rokaatain. Beri aku kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Ini sebagaimana sunnahnya salah satu sahabat. Sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Ada satu sahabat. Ini sunnah. Sholat sunnah sebelum eksekusi. Siapa itu? Sahabat yang awalaman sanna. Sholat tatawwu sebelum eksekusi pembunuhan. Nah, ini sunnah sahabat. Salah satu sahabat. Siapa Sat Nur Arifin? Halo Sat Nur Arifin, halo. Siapa Sat? Hah? Berlewat Ustaz, ulangi lah. Siapa sahabat yang pertama kali mensunnahkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi mati? Belum pernah dapat faedah Ustaz. Ada salah satu sahabat ditangkap oleh orang Quraisy, dibawa ke Mekah, kemudian ketika mau dibunuh dia minta untuk diberi kesempatan sholat sunnah 2 rakaat, dan beliau mengatakan seandainya bukan karena takut, saya dikira takut mati, saya akan panjangkan sholat saya karena itu sholat terakhir sebelum mati gitu. Siapa Pak Arifin? Apa Ustaz? Saya lupa Ustaz. Tapi pernah dengar sih, Pernah baca? cuma lupa. Itu Ustaz Ikhwan ada jawab via chat Ustaz. Kopi chat. Ubeb bin Adi mungkin, Zat? Hah? Ubeb bin Adi. Iya, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Itu yang awal man sanna salat at-tatawwu'in salatan naflin qabla qatli. Namun ya, lihat betapa kurang ajarnya Hajjaj itu. Dia berkata pada tentaranya, wajuhu ila kiblatin Nasara. Arahkan dia ke arah kiblatnya Nasrani, yaitu timur. Tidak tahu kalau di teks Arab itu ini ada informasi kalau kiblat gereja Nasrani itu timur. Gimana saat Yunus? Kalau kayaknya gereja di tempat kita nggak ada kiblatnya ya. Iya, Zat. Seingat Ana ya, nggak ada kiblatnya. Hah? Nggak ada timur atau selatan atau mana gitu. Atau khusus Indonesia nggak pakai kiblat gitu. Biar luas. Karena nggak berdengar juga, Zat, kalau ada kiblatnya. Iya, ini di Kiblat teks para Nasrani. ulama itu kiblat Nasrani itu timur gitu. Yaitu kiblat gereja karena mereka kan nggak boleh sholat kecuali di gereja gitu. Di syariat Bani Israel. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kok bisa ya? Kayaknya bisa sholat di non gereja gitu, di kelas, kalau sekolah gitu ya bikin ibadat atau apa gitu. Tapi kalau di teks para ulama itu syariatnya Musa, ya, tidak boleh sholat kecuali di gereja di tempatnya. Gitu. Betapa nekatnya kan? Ya bolehin tapi kamu sholatnya ngadep timur. Kemudian Said mengatakan aku minta perlindungan darimu. Sebagaimana kalimat perlindungan yang dibaca oleh Maryam. Apa itu perlindungan yang diucapkan oleh kalimat perlindungan yang diucapkan oleh Maryam? Said mengatakan, Maryam mengatakan ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jika kamu mau orang yang bertakwa, aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari gangguan. Zat, ini ayat Ana dari dulu masih atas soal, Zat. Agak ambigu gitu. Ya,
eh, apa? Kenapa ungkapannya itu in kunta taqiyya gitu? Ya, jika engkau Maksudnya kan punya takwa, punya rasa takut kepada Allah, jadi kan itu kan manusia yang tidak dikenal oleh Maryam. Dan senyatanya kan itu Jibril yang datang. Ini manusia hmm. tidak dikenal. Jika kamu orang yang bertakwa, jangan ganggu saya. Aku berlindung kepada Allah. Oh, itu takdirnya ya, Ya, Ustaz. Mhm. ya. Nah, Ustaz. Kemudian ini ada di versi tambahan mengatakan hajat tidaklah membunuh setelah Sa'id kecuali rajulan wahidan, satu orang saja. Ini kejadiannya ada informasi eksekusinya di Wasit, ya. Di Wasit sebagaimana Wasitiyah itu. Ada kota Wasit. Nah, itu di sana. Kemudian itu di antara dialognya. Nah, kemudian tentang kedudukan ilmu sehingga dia disebut imam, Said bin Jubair ini informasinya luar biasa. Semua ini muridnya Ibnu Abbas. Nah, dari murid-muridnya Ibnu Abbas, karena a'lamu bil Quran Mujahid. Yang pintar di bab Quran, bab tafsir, dari semua muridnya Ibnu Abbas, yang belajar sama Ibnu Abbas, yang paling pintar di bab Quran itu Mujahid. Fikih ibadah yang paling sulit itu fikih haji. Dan wa a'lamu bil haji atau yang paling menguasai bab haji, bab manasik adalah Atta bin Abi Robah. Dan beliaulah mufti haji di masanya. Khalifah di masa itu sampai mengumumkan tidak boleh berfatwa di bab manasik haji kecuali Atta. Fikih secara umum itu disebut halal haram. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Dan muridnya Ibnu Abbas yang paling pintar di bab fikih atau halal haram adalah Tawus bin Kaisan. Di antara fikih uniknya Tawus bin Kaisan, beliau mewajibkan ta'awud dari 4 hal di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu wajib. Dan jika tidak dibaca, sholat itu batal. Di fikihnya Tawus bin Kaisan al-Yamani. Nah, kemudian di antara bab yang cukup cukup ruwet itu kalau di bab fikih itu bab pernikahan, terutama bab talak. Wa a'lamu bi talaqi Sa'id ibn Musayyib. Muridnya Ibnu Abbas yang paling pintar di bab talak, di bab hukum keluarga, itu Sa'id bin Musayyib. Yang paling pintar di bab manasik atau yang pintar fikih secara umum Tawus. Yang jago Quran Mujahid. Namun luar biasanya ini. Wa ajma'um lihadil ulumi Sa'id ibn Jubair. Dan yang menguasai ini semua itu Sa'id bin Jubair. Artinya beliau itu sahibul funun. Menguasai berbagai bidang ilmu. Kalau murid-muridnya Ibnu Abbas yang lain itu sahibul fan saja. Mujahid ya, fannya hanya tafsir. Atau ya fannya fikih. Fikih aja spesifik. Kalau dalam bahasa sekarang yang cuma doktor atau profesor di bab manasik saja.
Tapi ada yang fikih general, Tawus. Ada yang fokusnya di fikih hukum keluarga, Said bin Musayyib. Nah, dari didikannya Ibnu Abbas itu beliau melahirkan Sahibul Funun. Sahibul Funun itu nama lainnya Mutafannin, yang menguasai lintas cabang keilmuan, bidang keilmuan. Nah, siapa orangnya? Said bin Jubair orang. Sehingga ya, ilmu beliau itu sangat dibutuhkan oleh umat sebenarnya. Sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Sebagaimana penyampaian, siapa ya? Ada yang menyampaikan demikian. Coba, kayaknya di sini. Saya cek. Dan ibadahnya Said bin Jubair itu luar biasa. Karena Said bin Jubair itu khatamkan Al-Quran antara Maghrib dan Isya kalau bulan Ramadan. Namun ketika itu Isya di situ, di masa itu diakhirkan. Sehingga mungkin agak malam, itu bisa untuk khatamkan Al-Quran. Di versi yang lain, kalau di hari-hari biasa, beliau itu setiap 2 malam khatam Al-Quran. Dan beliau itu dipercaya sebagai mufti oleh Ibnu Abbas, gurunya. Adalah Ibnu Abbas jika didatangi oleh penduduk Kufah minta fatwa, maka beliau tidak mau berfatwa. Beliau menjawab, "Alaisa fikum Ibnu Abi Dahma," yakni Sa'id bin Jubair. Loh, di tengah-tengah kalian sudah ada Sa'id bin Jubair. Minta fatwa sana sama Sa'id bin Jubair. Ngapain ke Mekah untuk bertanya kepada Ibnu Abbas? Kalian penduduk Kufah, saya tanya, minta fatwa sama Sa'id bin Jubair. Ini perkataan Maimun bin Mahran mungkin. Beliau mengatakan, Laqad mata Sa'id bin Jubair. Ketika Sa'id bin Jubair meninggal dunia, wa ma'ala dhahril ardi ahadun ila wa muhtajun ila ilmi. Di atas muka bumi ini, semua manusia di atas muka bumi ini membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair. Beliau ulamaul ummah yang tinggi kedudukan ilmunya, ilmunya dibutuhkan oleh semua orang. Oke, siapa ya? Kayaknya dialognya, dialognya ada yang lebih keren. Kemarin saya baca ada yang lebih keren kok tadi kurang ya. Ustaz, beliau termasuk sahabat junior atau tabi'in nih Ustaz ya? Beliau tabiin pertengahan kayaknya. Tabi'in pertengahan. Mm-mm. Ini coba ini ya, dialognya. Pertengahan.
Ya. Gitu. Nah, ketika beliau itu disembelih, kepalanya putus, itu kepalanya masih bisa membaca la ilaha illallah. Itu karomahnya Sa'id bin Jubair. Ya, kepalanya putus itu masih membaca la ilaha illallah. Di sini informasinya. Barusan ada apa? Beliau disuruh hadis gitu sama Ibnu Abbas, tapi malu gitu. Ya. Masya Nih, Allah. Syahidtu maqtala Sa'idin. Aku hadir saat eksekusi Sa'id bin Jubair. Falamma bana, tatkala terpotong ra'suhu, kepalanya. Kepala yang gelinding itu qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, walam yutimma thalithatan. Tapi nggak selesai kalau untuk la ilaha illallahnya yang ketiga. Mengucapkan la ilaha illallah 3 kali setelah kepalanya yang gelinding. Karomahnya masih bisa la ilaha illallah 2 kali, tapi yang ketiga nggak selesai. Itu dia punya karomah luar biasa. Izin Doanya Ustaz, mustajab. Oh ya, saya mau berangkat Pak? Ya, silakan Pak. ya, ya terima kasih Ustaz. Itu. Izin tanya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa ya? Ini Ustaz, Ridho, Ustaz. Ya, gimana Mas Rito? Di ini Ustaz, di Idoh Syarhi Sunnah Hah? Al-Muzani, Ustaz. Di kitab Idoh Syarhi Sunnah Lil Muzani, Ustaz. Ya, karya? Karya Syekh Umar Bazmul kalau nggak salah, Ustaz. Iya, Muhammad bin Umar Salim Bazmul, Ustaz. Ya, gimana? Dinukilkan ini Ustaz, kisahnya Asy-Sya'bi, Ustaz. Ketika didatangkan ke Hajjaj bertanya, ma akhrajaka ma Abdurrahman qala aslahallahu al-amir khobatotna fitnatun kama kunna fiha bi abrorin atqiya wala fujarin aqwiya. Jadi sikapnya apa kontras gitu sama Sa'id bin Jubair gitu. Ya, Imam ini Syafi'i gitu. Beda cara pandangnya apa gimana gitu. Seolah-olah kalau Sa'id bin Jubair tak gentar gitu. Tapi kalau Syafi'i ini sampai akhirnya dimaafkan itu. Fa'afa anhu al-Hajjaj. padahal Maafkan. Sa'di menilai Sa'id bin Al-Hajjaj itu kafir. Seingat saya. Masya Allah. Itu. Tapi ini ada yang komentari tentang dialognya Sa'id bin Jubair dengan Al-Hajjaj. Kalau beliau mau melunak gitu, mungkin dimaafkan gitu sama Al-Hajjaj. Tapi beliau ini nggak melunak gitu. Jadinya ini. Oh, atau ini dialog ini ya. Ini kan dialog yang lebih keren ini. Ya, Sa'id bin Jubair dihadirkan ke hadapan Hajjaj. Hajjaj bertanya, Mas Muka, siapa namamu? Sa'id menjawab, Sa'id bin Jubair. Hajjaj mengatakan, Anta Saqi ibnu Qusair. Enggak, kamu ini namanya orang celaka, anaknya orang yang ancur-ancuran. Gitu. Itu kalau beliau itu melunak, udah diam aja. Gitu kan. Nggak akan merespon kan. Apalagi dia tahu ini di hadapan orang tangan penguasa tangan besi. Haus darah gitu. Tapi beliau enggak. Beliau gagah. Bal ummi kanat a'lam bismi minka. Nah, ibuku lebih tahu tentang siapakah nama aku dibandingkan kamu. Gitu. Hajat pun tambah marah jadinya. Sakaita anta wasaqiyat ummuka. Kamu ini orang celaka, ibumu juga sejenis.
Ya, celaka kan dalam bahasa agama itu artinya penghuni neraka. Maka Said mengatakan al-ghaibu ya'lamuhu ghairuka. Itu masa depan. Selain kamu yang tahu. Yaitu Allah yang tahu tentang hal yang gaib. Kemudian Hajjaj ya, marah dengan mengatakan laubatilannaka bidunya naron taladhdha. Duniamu akan kuganti dengan neraka yang menyala-nyala. Nah, kalau agak melunak kan diam aja itu. Udahlah. Ini orang senteng nggak usah dilayani gitu ya. Tapi tidak. Said mengatakan lau alim tu anadalika. Kalau aku tahu bahwasanya hal itu masuk neraka itu biadika di tanganmu, wahai Hajat, latakhattuka ilahan. Ku sembah kamu. Kalau aku tahu neraka masuk neraka itu yang menentukan kamu, ku sembah kamu. Gitu. Kemudian permintaan hajat itu kayaknya sih kalau dalam pandangan kita ya mungkin remeh ya. Said itu diminta untuk muji dalam tanda kutip bosnya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini kan cuma gubernur ya. Bosnya kan Abdul Malik bin Marwan. Dia minta ada ada kalimat pujian untuk bosnya. Nah, sehingga dialog berikutnya apa perkataanmu tentang Muhammad? Dia Nabi Rahmah dan Imamul Huda. Nah, apa pendapatmu tentang Ali? Dia di surga ataukah di neraka? Dan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan itu kan benci Ali dan keluarganya. Nah, dia pingin ada kata-kata yang membuat dia Al-Hajjaj senang dan bosnya ya, Raja Bani Umayyah ini apa Abdul Malik bin Marwan itu senang gitu dengan ya agak-agak negatif lah gitu ke Ali dan keluarganya yang demikian dibenci oleh Bani Umayyah. Dari tidak dijawab santai. Seandainya aku sudah masuk surga atau neraka, fara itu ahlaha araftu. Sehingga aku tahu isinya siapa saja, nah aku akan tahu Ali itu di surga ataukah di neraka. Gitu. Nah ini permintaannya Hajjaj. Fama qauluka fil khulafa. Nah apa pendapatmu tentang para khalifah, yaitu khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Maka jawabannya Said itu kata orang Jawa jawabannya atos. Lastu alaihim biwakil itu bukan urusan. Aku nggak ngurusin mereka. Kemudian fa'ayyuhum a'jab ilaika. Dari semua khalifah siapa yang paling menakjubkan bagimu? Said jawab ardhahum lil khaliqi. Yang paling Allah ridhai. Fa'ayyuhum ardha lil khaliqi. Ya, siapakah yang paling diridhai oleh Allah? Jawabannya Said, ilmu dzalika indah. Pengetahuan tentang hal itu ada di sisi Allah. Akhirnya Al-Hajjaj bilang, abaita antusatiqani. Kamu tidak mau membenarkan ucapanku. Nah, ini lam uhibbu an ukadzibuka atau la akdzibuka. Aku tidak ingin dusta di hadapan. Gitu. Ini prinsip beliau. Aku nggak mau bohong. Ya, apa yang ada dalam keyakinanku itulah yang aku omongkan. Gitu. Kalau muji-muji seperti yang diinginkan oleh Al-Hajjaj padahal matinya tidak demikian, nah, kan aku bohong. Nah ini sebenarnya sebelum eksekusi itu sudah diiming-imingi pakai dunia gitu. Kenapa engkau tidak tertawa? Ini jawabannya lam tastawi al-qulub karena hati tidak setara. Hatiku beda dengan hatimu. Akhirnya ini kan cara keras nggak mempan ya. Itu udah diambil pakai cara lunak. Hajat memerintahkan untuk diambilkan lu'lu, permata, yakut, zabarjat, kemudian
ditumpuk di depannya Said. Untuk artinya mau ya udahlah kita damai, kamu ngomong baik-baik, muji Khalifah Bani Umayyah, tak kasih ini. Gitu. Maka jawabannya Said, jika engkau mengumpulkannya supaya engkau bisa menebus pakai harta itu dari kengerian pada hari kiamat, satu hal yang bagus untuk disedekahkan. Wa ila jika tidak, maka satu kengerian yang membuat setiap ibu yang menyusui lupa dengan bayinya, maka la khaira fi syai'in jumi'a lidunya. Tidak ada kebaikan dalam sesuatu yang dikumpulkan untuk dunia illa ma toba wa zakah, kecuali harta yang halal yang bagus. Kemudian hajat minta diambilkan kayu wanayi falamma daraba bil ud wa nafikha finayi baka. Tatkala ini maaf bukan bukan od bukan kayu ya. Ini alat musik. Alat musik. Ini ulama ini kan nggak suka dengar alat musik. Malah diperdengarkan alat musik. Hajat minta diambilkan sejumlah alat musik. Maka setelah dibunyikan alat musik itu diperdengarkan ke Said bin Jubair, Said menangis. Hajat nanya, apa yang bikin kamu nangis? Wallahu. Itu hal yang melalaikan. Apa? Kan Hajat bertanya, apa yang bikin kamu nangis? Wallahu itu kan hiburan. Alat musik itu kan hiburan. Said mengatakan bal wal husn. Alat musik itu bukan hiburan. Alat musik itu kesedihan. Kalau alat musik berupa tiup, maka itu mengingatkanku dengan hari ditiupnya sangkakala. Kalau alat musik berupa ud itu semacam gitar ya. Maka itu adalah pohon yang dipotong. Nah, pohon itu kan tumbuhan yang semestinya dipakai untuk ketaatan. Nah, ini dijadikan alat musik. Maka kutiat min ghair haqqi. Itu dipotong tanpa haknya. Ilegal itu. Wa amal autar, adapun autar itu ini. Kalau semacam gitar itu yang senarnya itu. Maka dikomentari oleh Sa'id bin Jubair, maka itu usus kambing yub'atsu biha ma'aka yaumil qiyamah. Yang engkau akan dibangkitkan pada kiamat dengan membawanya. Jadi marah lagi Hajjaj. Wailaka ya Sa'id, celaka kamu Sa'id. Sa'id pun komentar lagi. Oh, celaka itu untuk orang yang dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu. Ya, pilihlah cara pembunuhan seperti apa, cara kematian seperti apa yang kau inginkan supaya kulakukan, kata Hajjaj. Maka kata Sa'id bin Jubair gagah mengatakan, ikhtar li nafsika ya Hajjaj. Ya kamu pilih sendiri, kamu mau bunuh aku dengan cara apa yang kau sukai. Wallahi ma taqtuluni qatlatan. Demi Allah tidaklah engkau membunuhku dengan satu cara pembunuhan kecuali qataltuka qatlatan fil akhirah. Cara yang sama itu juga akan aku lakukan padamu di akhirat. Hajat ngasih tawaran. Kamu ingin aku maafkan kamu? Said mengatakan, ingkana al-afu faminallah. Maka jika dapat maaf itu anugerah dari Allah. Amma anta, maka maaf yang kuharapkan maafnya Allah. Amma anta fala bara'ata laka wala udhra. Kalau dari kamu maka ya tidak ada baro'ah kebebasan karenanya manfaat dari maaf.
Akhirnya, idhabu bihi, kata Hajat kepada tentaranya. Bawa pergi orang ini, bunuh dia. Falamma kharaja minal bab, setelah keluar dari pintu tempat ketemu dengan Hajat, Said itu ketawa. Lantas Hajat dilapori kalau tadi di depan Hajat nggak bisa ketawa. Setelah keluar malah ketawa. Hajat merintahkan supaya dikembalikan. Kemudian setelah di hadapan Hajat, Hajat bertanya, apa yang membuatmu tertawa? Said mengatakan, ajabtu min jur'atika 'alallahi. Aku heran betapa lancangnya kamu dengan Allah wa hilmuhu angka. Betapa sayangnya Allah sama diri. Dikasih umur panjang, dikasih harta, dikasih ini. Akhirnya Hajat memerintahkan untuk diambilkan natak, nggak tahu natak ini apa. Lantas dihamparkan, berarti semacam karpet ya. Kemudian bunuh dia, sembelih dia. Sa'id bin Jubair mengatakan wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini Hajat mengatakan ikat dia dan arahkan wajahnya tidak ke arah kiblat. Sa'id mengatakan fa'ina matwalu fatama wajhullah. Kemudian Hajat mengatakan telungkupkan dia ke arah wajahnya. Jadi Sa'id bin Jubair itu disembelih dalam keadaan telungkup. Karena awalnya mau dia dalam posisi menghadap ke arah tertentu, namun jadi fa'ina matwalu fatama wajhullah. Sa'id mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kalian dan di tanah kami akan kembalikan kalian. Hanya keluarlah putusan terakhir dari Hajat, sembelih dia. Sa'id pun mengatakan, sungguh aku bersaksi haju dan aku akan memberikan beralasan alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Khudha minni, ambil persaksianku itu dariku hatta talqani yaumal qiyamah, sehingga engkau berjumpa denganku pada hari kiamat. Kemudian dia doa untuk ini Hajjaj, Allahumma la tusallit ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Kemudian disembelih. Gitu teman-teman semua. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya. Silakan. Kalau kita lihat dari apa yang kita baca dari kemarin itu kan Ustadz terkait pemberontakan ini kan Ustadz. Jadi apakah mungkin dari yang teman-teman yang bisa turun demo terus kemudian yang lawan pemerintah itu terinspirasi dari hal ini Ustadz? Dan apakah Enggak lah, enggak terinspirasi dari ini kan. Terinspirasi dari, wah ini sistem demokrasi, Pak Oka kan. Bukan ini kan terinspirasi dari perjuangan Said. terus bisa jadi pembenaran bahwa kita harus lantang dengan penguasa yang ini. Nah, tapi kan apakah bisa disamakan gitu, Ustaz? Sehingga jadi pemahamannya, loh ini benar gitu loh. Ada buktinya kok gini, Ustaz. Bisa enggak, Ustaz? Atau Ya, pesan utamanya bukan membenarkan Pak Oka, tapi pesan utamanya itu teori itu kalau di dataran praktek di Tanzil itu tidak semudah teori. Teorinya pemberontakan itu hukumnya haram dan itu ijma ahlu sunnah. Jadi usul ahli sunnah. Kaedahnya siapa yang menyelisih usul ahli sunnah dia mubtadi. Ini kan dua kaidah, dua usul. Di antara usul ahli sunnah adamul khuruj ala sultanil jair. Di antara kaidah siapa yang menyelisih dalam usul maka keluar dia dari sunnah. Itu teori.
Namun ternyata ya tidak semudah itu gitu. Tidak segampang itu. Tetap track record itu juga dipertimbangkan gitu. Itu pesan utamanya gitu. Bukan membenarkan pemberontakan. Tapi ya realitanya pemberontak di sisi penguasa itu ternyata syahid di sisi ulama gitu misalnya. Gitu. Iya, Ustaz. Maksudnya kan ya mungkin yang suka turun-turun itu kan mungkin jadi terinspirasi seperti ini kan jadi harus lantang. Terus juga ya, Yang cuman kan turun-turun ya, tuh nggak ngaji seperti ini kok. cuman kan ya itu tadi Ustaz. Maksudnya apa namanya? Apa ia bisa menyamakan posisi dan statusnya mereka itu kondisinya sama seperti Said bin Jubair ini kan Ustaz? Ya, kalau menyamakan kan tidak. Bukan itu pesannya gitu. Pesan dari pembahasan kita itu bukan itu. Pesan dari buku yang kita baca juga bukan itu. Menyamakan mereka dengan Said bin Jubair, ya enggak level gitu. Enggak Tapi ya. pesan utamanya itu adalah ya tidak. Jadi track record itu mempengaruhi. Track record itu dipertimbangkan. Gitu. Ya, dan jangan bermudah-mudah ngasih label penjahat untuk setiap orang yang memberontak. Setiap pemberontak langsung labelnya otomatis jahat. Gitu. Ternyata kita lihat seperti Said, ini pemberontak. Gitu. Dan dia tidak punya hormat sama penguasa namanya Hajat. Gitu. Tapi di sisi ulama itu labelnya syahid. Gitu. Gitu. Iya Ustaz. Ya. Jazakallahu Ya, khairan. cuma untuk bahan merenung saja gitu. Pesan utamanya dijadikan ini bahan perenungan. Apakah kemudian boleh jadi di diri kita, di pikiran kita ada persepsi, kan pendemo sama pemberontak kan beda level ya. Saat ini levelnya di pemberontak loh, merestui pemberontakan dan terlibat. Hmm. Nah, yang levelnya di situ sama yang demo, nggak apa ya tepat. Misalnya ada orang, oh demo itu memberontak, halal darahnya, gitu. Misalnya. Apakah seperti itu gitu. Kemudian dikasih label itu kokoh dalam sunnah gitu. Apakah kemudian Said bin Jubair halal darahnya? Dia levelnya pemberontak, itu level di atasnya orang demo. Ini berontak dengan senjata ini. Gitu. Ya, itu yang perlu direnungkan gitu. Gitu. Bukan ini ngajak berenung, bukan hanya kita baca buku, baca, ngaji, ngaji, katam ini, katam itu. Tapi coba berenung gitu. Yang dibaca itu direnungkan di hati, dimasukkan dalam hati. Nah, sebelum diakhiri, ini habis Said bin Jubair itu unik ya. Di Syiar itu lanjutannya itu Hajat bin Yusuf. Gitu. Karena tahun kematiannya kan sama. Ini Allah wafatkan di Ramadan tahun 95. Kahlan, masih separuh baya, bukan orang tua renta. Ini label dari kesimpulan Zahabi untuk Hajat bin Yusuf. Orang yang sangat dolim, jabbaron, tirani, nasibian. Nasibian itu pembenci keluarga Nabi. Safakan lil dima, suka numpahkan darah. Namun, ya kalau mau bilang positifnya, dia seorang yang pemberani. Ikdam pemberani. Punya tipu daya, pintar. Secara ngomong dia alik fasih. Dia ada jadi level kefasihan. Dia jadi standar kefasihan dalam berbicara. Balaghah, ngomongnya pintar, hebat, dan perlu diketahui Hajat itu hafal Al-Quran. Dan dia memuliakan Al-Quran.
Perlu diketahui bahasanya titik di mushaf itu ada titiknya, itu jasanya Hajjaj. Dan beliau sangat mengagungkan Al-Quran. Beliau orang yang hafal Al-Quran dikasih hadiah duit banyak sama Hajjaj. Dia senang sama penghafal Quran. Ini wisuda tahfidz itu, ini dia kasih duit gini, gini, gini. Dan di sini mungkin bisa juga jadi bahan perenungan. Ini orang hafal Quran, memuliakan penghafal Quran, kok bisa sekeras itu ya hatinya. Dia cinta Al-Quran, tapi sekejam itu ya, sejahat itu. Kenapa dia jadi khobis, jadi zalum, padahal dia hafid Quran. Kan teorinya kan apal Quran, Quran itu sumber kebaikan, sumber ini, kelembutan hati, macam-macam. Tapi teori itu kan ternyata dibawa ke hajat nggak nyambung gitu. Nah, itu kan patut direnungkan ya. Kemudian dia ini kan ini ada Thumma wilayah itu alal Irak wal Masyriq, dia jadi gubernur di Irak selama 20 tahun. Ada perang dia menumpas Ibnu As'ad ini. Kemudian dia kalau sholat jadi imam, dia mengakhirkan sholat. Jadi sholat duhur itu di waktu asar dan seterusnya. Sampai Allah menghabisi nyawanya. Nah ini kalau kesimpulannya Dzahabi ini. Kami mencaci maki Hajjaj dan tidak mencintainya. Dan bahkan beliau mengatakan bal nubriduhu fillahi. Kami cari ganjaran di sisi Allah dengan membenci Al-Hajjaj. Dan membenci Al-Hajjaj karena Allah itu ikatan iman yang paling kuat. Gitu. Beliau tidak menegaskan kafirnya, ini menarik ya. Al-Hajjaj, Ad-Dzahabi tidak menyimpulkan dia kafir. Gitu. Tapi meskipun demikian, beliau mengatakan kami mencacinya dan tidak mencintainya, membencinya karena Allah. Jadi benci karena Allah itu bisa juga ditujukan kepada ahlul ma'asi, ahlul fujur, ahlul dzulmi. Kemudian ini ada kalimat menarik. Hajat itu punya banyak jasa, kebaikan. Namun kebaikan-kebaikan hajat itu tenggelam dalam lautan dosanya. Tenggelam dalam lautan dosanya. Kalau biasanya kalau ulama punya kesalahan kan, ini beliau punya kesalahan, namun kesalahannya tenggelam dalam lautan kebaikannya. Kalau ini kebalik, kalau untuk hajat dibalik. Dia punya jasa-jasa, namun jasa dan kebaikannya tenggelam dalam lautan dosa-dosanya. Nah, kafir tidak menurut Dzahabi ini. Wa amru ilallahi. Untuk nasibnya di akhirat ya terserah Allah. Terus beliau belum sampai level menilai hajat kafir. Ya. Walahu tauhidun fil jumlati. Secara global punya tauhid. Gitu. Wa nudara min adzulamatil jabarah wal umara. Gitu. Artinya tidak kafir menurut pandangan Adz-Dzahabi. Hanya saja ya kebaikannya tenggelam dalam lautan dosa-dosanya. Dan orang semacam ini itu boleh dikomentari dengan kalimat semacam ini. Kami mencacinya, mencelanya, dan tidak mencintainya, bahkan membencinya karena Allah. Dan itu ikatan iman yang paling kuat. Gitu. Ini satu seri khusus untuk membahas biografi Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair. ya, Ustaz, ya gitu. Ustaz, Gimana? tadi ada ungkapan fala bara'ata laka wala udhra itu masih kurang jelas, Ustaz. Kayaknya maknanya kalau maaf darimu itu ya tidak bikin aku bebas di akhirat gitu. Tidak bisa jadi uzur. Kenapa? Aku dimaafkan oleh hajat. Gitu. Lain kalau al-afu minallahi. Itu ada manfaatnya. Oh, Itu yang saya iya. tahu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair.
Ya, gitu ya. Terima kasih kehadirannya. Ya, pesan utama dari majelis ini sekali lagi bukan membenarkan pemberontakan. Usul sunniyah adalah ya keharaman memberontak pada penguasa yang zalim. Gitu. Dan di antara poin penting di pelajaran tentang ya, dalam berkaitan dengan keahlusunahan pada dasarnya menyelisih ahlussunnah dalam usul itu membatalkan kesunahan. Tapi ternyata ya tidak sesederhana itu di dataran praktek. Tetap ternyata track record itu sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi ya ini pesan utamanya sebagaimana tadi saya sampaikan bahan untuk muhasabah dalam sikap-sikap. Ya, sikap-sikap kita kemudian kepada orang yang kita anggap beda gitu. Kita anggap ya beda, kita anggap punya kesalahan gitu. Ya bandingkan dengan kisahnya Said dan gimana sikap para ulama dengan beliau dan ya kesalahan beliau gitu. Gitu. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ya. Mohon maaf ya belum bisa ngelanjutin baca kitabnya malah lebih mendalami seputar Sa'id bin Jubair ya mudah-mudahan fihi faedah wa atau fawaid akan wa durus wal mawaid. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah yahfadkum jami'an. Amin. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.